Oke. Ya, ini sudah lihat di layarnya. Bisa lihat yang saya share ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ini cukup besar atau terlalu kecil? Jelas, Pak. Kelihatan, Pak. Ya. Fasilitas PPN di Undang-Undang PPN, kita tahu itu diatur di mana? Pasal 16B, ya kan ya? Nah, pasal 16B itu ada dua, ya, ada dua. Yang pertama itu fasilitas PPN tidak dipungut. Kedua, fasilitas PPN dibebaskan. Nah, hanya ada dua ini jenis fasilitas yang diatur di Undang-Undang PPN. Ya, jadi tidak ada yang lain selain ini yang diatur di Undang-Undang PPN. Tidak ada fasilitas lain selain dua ini. Ya. Tapi kita tahu bahwa di Undang-Undang PPN juga dari awal sebenarnya di pasal 4 Undang-Undang PPN diatur apa yang menjadi objek PPN, gitu kan ya. Kemudian di pasal 4A diatur apa yang menjadi apa ya di sini? Yang tidak dikenai, Pak. Barang dan jasa yang tidak dikenai PPN, alias ini sering juga kita sebut dengan negatif list, gitu ya, yaitu daftar barang yang tidak dikenai PPN. Artinya ini satu kesatuan nih kita membacanya ya, pasal 4A dengan pasal 4 ini. Ya, di pasal 4 itu diatur tentang apa yang menjadi objek PPN. Masih ingat ya, pasal 4 dari mulai apa? Penyerahan BKP di dalam daerah pabean dilakukan oleh pengusaha dalam kegiatan usahanya, gitu kan ya. Kemudian impor BKP, kemudian penyerahan JKP dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha dilakukan oleh PKP dan seterusnya sampai ekspor, gitu kan ya. Itu satu kesatuan. Dengan pasal 4A ini kita melihatnya. Jadi kita harus lihat apa yang dimaksud dengan BKP di pasal 4 itu diatur di pasal 4A. Yaitu adalah semua barang yang tidak terdapat di dalam daftar negatif itu, gitu ya. Nah, ini sebenarnya artinya apa? Artinya kalau ada kalau terjadi penyerahan barang non BKP gitu ya oleh PKP di dalam daerah pabean di dalam kegiatan usahanya, maka ini apa? Adalah penyerahan yang tidak terutang PPN, gitu ya. Jadi ini adalah penyerahan yang tidak terutang PPN. Panjang banget ya. Ini saya potong sini deh. Ya, maka ini adalah merupakan penyerahan yang tidak terutang PPN. Oke.
Nah, meskipun ini tidak pernah dikategorikan, sebagai fasilitas PPN. Ya, ini tidak pernah dikategorikan sebagai fasilitas PPN. Ini saya taruh di sini. Ya. Yang tidak dikategorikan sebagai fasilitas PPN, tetapi pada substansinya, ya, ini adalah sama dengan fasilitas apa? Fasilitas PPN apa? Dibebaskan. Ya, fasilitas PPN dibebaskan. Kenapa demikian? Karena PM-nya nggak bisa dikreditkan. tidak masukannya tidak dapat dikreditkan, Astagfirullah. gitu ya. Sama ya. Dan sama-sama tidak ada pajak keluaran. Meskipun dalam mekanismenya ini ada perbedaan ya. Jadi nggak persis sama ya. Tapi secara substansi perhitungan PPN ini sejatinya sama ya, antara penyerahan non BKP dan non JKP juga tentu ya, dengan fasilitas PPN dibebaskan. Kenapa? Karena ini PK sama dengan 0, PM juga sama dengan 0 ya. Tapi ini sebenarnya 0 itu jangan diartikan harfiah 0 ya. Ada sebenarnya tapi tidak bisa dikreditkan gitu ya. Jadi bukan 0 sebenarnya, tapi ada tapi tidak dapat dikreditkan. Gitu ya. Nah, pengeluarannya juga 0. Nah, bedanya antara yang fasilitas dibebaskan dengan penyerahan non BKP itu adalah bahwa fasilitas PPN dibebaskan wajib membuat faktur pajak. Gitu ya. Kodenya apa? Dengan kode faktur pajak apa? 08. 8. Ya. Nah, beda dengan kalau penyerahan barang non BKP itu si PKP, meskipun dia PKP atau bukan PKP, siapapun gitu ya melakukan penyerahan, itu tidak perlu membuat faktur pajak, tidak wajib membuat faktur pajak dan tidak boleh membuat faktur pajak ya. Kalau dia melakukan penyerahan berupa non BKP gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa mengerti bahwa perbedaan hakiki di antara keduanya itu adalah bahwa yang pasal 4 atau bukan pasal 4, yang penyerahan non BKP, atau non JKP adalah penyerahan yang tidak terutang PPN, gitu ya. Sebaliknya, penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, ini adalah penyerahan yang terutang PPN, gitu ya. Jadi ini sangat mendasar, kalian harus paham ini. Yang fasilitas PPN dibebaskan, termasuk juga fasilitas tidak dipungut ya, nanti PPN tidak dipungut, itu adalah penyerahan yang terutang PPN. Ya, jadi dia terutang tapi dibebaskan, gitu. Jangan sampai keliru kalian memahami, karena PK-nya 0, PM-nya 0, lalu kalian pikir bahwa fasilitas PPN dibebaskan itu penyerahan yang tidak terutang PPN. Salah ya. Yang benar dia adalah penyerahan yang terutang PPN, tapi dapat fasilitas PPN dibebaskan. Jadi berbeda dengan penyerahan atas non BKP. Ya, kalau penyerahan yang non BKP itu jelas-jelas adalah merupakan penyerahan yang tidak terutang PPN. Nah, konsekuensinya itu berbeda. Ya,
kewajiban administrasinya itu berbeda, ya. Kewajiban administrasinya itu berbeda. Jelas kalau penyerahan non BKP tidak ada kewajiban administratif secara perpajakan PPN, gitu ya. Artinya apa? Tidak perlu bikin faktur pajak, itu udah jelas. Tidak perlu memungut PPN, gitu ya. Dan tidak ada pajak masukan yang harus diperhitungkan, yang harus diadministrasikan faktur pajaknya supaya bisa dikreditkan, gitu nggak ada ya. Nah, yang fasilitas PPN dibebaskan sebaliknya adalah penyerahan yang terutang PPN sehingga kewajiban administratif tetap ada. Ya, kewajiban administratifnya tetap ada. Itu berupa apa? Dia tetap harus memungut PPN, tapi PPN-nya itu dibebaskan. Nah, gitu bagaimana? Nah, itu adalah mekanismenya dengan dia tetap membuat faktur pajak seperti biasa. Faktur pajaknya sama persis seperti faktur pajak yang biasa, yang standar gitu. Yang biasa lah, jangan bilang yang standar ya. Dengan faktur pajak yang umum gitu. Hanya bedanya di kode fakturnya saja, ya. Dari 01 menjadi 08 gitu aja ya. Lalu tentu saja pada saat setelah dia membuat faktur pajak pada saat dia melakukan penyerahan, dia buat faktur pajak itu, faktur pajak ini tetap harus diserahkan kepada pembeli. Ya, jadi sama seperti faktur pajak biasa ya. Faktur pajak yang diterbitkan oleh si PKP penjual tetap harus dia serahkan satu kepada pembeli, gitu ya. Dan nanti oleh pembeli dia tetap harus melaporkan faktur pajak masukan ini. Ya, ini di mana dilaporkannya? Itu adalah nanti kalian bisa lihat di lampiran B4. Ya, B4 ya. Atau B3. B4 ya kalau nggak salah ya. 3, Pak. B3 ya. Ya, boleh nanti kalian lihat lah ya. B3 atau B4, lampiran B3 di SPT masa PPN. Gitu ya. Dan begitu juga si PKP penjual tentu saja harus melaporkan faktur pajak yang dia terbitkan itu. Ya, yang berupa PPN dibebaskan tadi ya. Itu di lampiran A2 ya. Lampiran A2 di situ ada kolomnya untuk fasilitas PPN dibebaskan gitu ya. Nah, sementara kalau yang penyerahan tidak terutang PPN alias non BKP, kalaupun itu dilakukan oleh PKP, ya, kalaupun dilakukan oleh PKP, itu dilaporkannya itu berbeda tempatnya. Kalian coba lihat nanti di SPT masa PPN. Kalau penyerahan yang tidak terutang PPN tetap dilaporkan itu, tapi langsung gelondongan di induk formulir PPN halaman pertama, gitu ya. Di bawah itu ada itu penyerahan yang tidak terutang PPN. Itu gelondongan semua langsung. Jadi nggak perlu dilaporkan secara detail per transaksi, gitu ya. Nah, kalau penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan itu tetap harus dilaporkan per transaksi. Jadi nomor fakturnya tetap ada dilaporkan satu persatu. Gitu ya. Nah, apalagi kalau yang melakukan penyerahan itu non PKP. Ya, kalau non PKP tentu ya tidak perlu dilaporkan di SPT PPN karena dia non PKP tidak perlu lapor SPT gitu ya. Nah, ini perlu kalian pahami supaya mengerti nih hakikat dari fasilitas-fasilitas ini ya. Nah, yang kedua atau yang pertama sebaliknya ya, fasilitas PPN tidak dipungut ya. Fasilitas PPN tidak dipungut ini hakikatnya ini sama dengan penyerahan, tulis di mana ya? Di sini nggak apa-apa deh. Fasilitas PPN tidak dipungut. Ini hakikatnya atau substansinya gitulah ya, perhitungan PPN-nya maksud saya. Sama dengan penyerahan ekspor. Ya, kenapa? Karena karena apa? Karena atas ekspor Kreditkan PMM. apa?
dikenai tarif 0. dan pajak masukan Boleh dapat dikreditkan. dikreditkan ya. Karena ini maka dia sama ya. Nanti akan beda kalau misalkan kalau ekspor tidak lagi dikenai tarif 0%, misalkan malah dikenai PPN dengan tarif berapa gitu, nah tentu sudah berbeda ya. Tapi selama tarif ekspor itu masih dikenai dengan tarif 0%, maka fasilitas PPN tidak dipungut itu hakikatnya sama dengan penyerahan ekspor ya. Karena dengan demikian di sini PK-nya juga sama dengan 0 dan pajak masukan juga sama dengan 0 ya. Tetapi pajak masukan bukan sama dengan 0 ya. Pajak masukan dapat dikreditkan, gitulah ya. Oke. Nah, jadi mestinya SPT-nya akan normalnya akan LB alias lebih bayar gitu ya, karena PK-nya 0, pajak masukannya dapat dikreditkan. Nah, ini berlaku sama nih antara PKP yang melakukan penyerahan ekspor dengan PKP yang melakukan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN yang tidak dipungut. Ya. Nah, jadi perhatikan, ini yang LB itu adalah PKP yang melakukan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Ya. Jadi bukan, bayangkan misalkan yang kita sudah bahas sebelum UTS, misalkan fasilitas PPN tidak dipungut kan diberikan untuk misalkan kawasan berikat, ya kan? Kalau ada atas penyerahan BKP ke pengusaha di kawasan berikat, maka mendapat fasilitas PPN tidak dipungut, gitu kan ya? Nah, yang akan LB itu bukan pengusaha di kawasan berikatnya, tetapi yang LB adalah pengusaha yang melakukan penyerahan kepada pengusaha di kawasan berikat. Gitu ya. Meskipun sebenarnya ini fasilitas diberikan ke pengusaha di kawasan berikat sebenarnya ya. Jadi ini ada kawasan berikat, di dalamnya ada pengusaha, lalu di sini ada PKP. Ya. Ini melakukan penyerahan ke pengusaha di kawasan berikat. Nah, atas penyerahan inilah mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Tidak dipungut, gitu ya. Nah, itu artinya apa? Di sini nanti PK-nya sama dengan 0, pajak masukannya dapat dikreditkan. Dikreditkan, gitu ya, dikreditkan. Oke, sehingga SPT-nya nanti akan jadi LB. Jadi yang LB itu adalah PKP yang bukan di kawasan berikat justru. Bagaimana dengan pengusaha kawasan berikatnya? Harusnya ya, pengusaha kawasan berikat kan salah satu kriterianya kan tujuan utamanya harus ekspor. Ya kan ya, meskipun dalam prakteknya tidak 100% dia ekspor. Ya, sebagian dia tetap ada juga yang melakukan penyerahan dalam daerah pabean domestik ya. Nah, tapi artinya PK-nya akan cukup kecil ya, cukup kecil ya. Dan pajak masukannya juga akan cukup kecil. Kenapa? Karena pembelian atau perolehan BKP yang dia lakukan itu mendapat fasilitas PPN tidak dipungut ya. Jadi dengan demikian pengusaha di kawasan berikat mestinya ya SPT-nya ya bisa KB, bisa LB, bisa nihil. Tapi intinya adalah PK-nya akan kecil, pajak masukannya juga akan kecil. Harusnya yang normal gitu ya. Tentu
dalam kondisi-kondisi tertentu, situasi tertentu, atau waktu-waktu tertentu, bisa jadi ada PK yang besar atau PM yang besar, gitu ya. Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa memahami fasilitas PPN tidak dipungut ini diberikan sebenarnya untuk manfaatnya siapa? Untuk manfaat siapa? Untuk membantu siapa sebenarnya? Membantu ini pengusaha di kawasan berikat, gitu ya. Tujuan dari fasilitas PPN tidak dipungut ini diberikan oleh pemerintah itu adalah untuk membantu pengusaha di kawasan berikat, bukan untuk membantu PKP ini yang menjadi rekanannya PDKB itu, ya. Jelas ya? Tapi mekanismenya justru yang terjadi PDKB itu jadi ujungnya efeknya itu cenderung tidak perlu restitusi. Dan memang itu sasarannya tujuannya ya, tidak perlu restitusi. Kenapa? Yang restitusi itu kan ini kan. Yang restitusi kan PKP yang ini kan dia yang LB ya. Nah, kenapa demikian itu yang diinginkan? Karena memang restitusi ini sendiri adalah merupakan compliance cost. Beban administrasi gitulah ya, merupakan beban administrasi ya. Jadi dengan diberikannya fasilitas ini, beban administrasi ini dipindahkan kepada PKP rekanannya itu. Gitu ya. Ya memang agak miris juga sih sebenarnya ya. Kenapa jadi mereka yang ketiban pulung gitu ya, yang jadi harus repot mengurus restitusi dan segala macam. Tapi ya nggak apa-apa, kan mereka juga dapat omset banyak ya dari penyerahan ini gitu ya. Mereka juga dapat benefit gitulah. Oke, bisa kalian pahami sampai sini? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, sudah itu tadi ya. Jadi ada dua fasilitas ini yang ada di Undang-Undang PPN. Meskipun nanti kalian akan lihat bahwa ada juga PPN ditanggung pemerintah. Ya. Nah, PPN ditanggung pemerintah ini juga adalah merupakan penyerahan yang terutang PPN. Ya, jadi masuk dalam cakupan pasal 4 Undang-Undang PPN, terutang PPN ya, tapi ditanggung pemerintah gitu ya. Jadi yang fasilitas pasal 16B dan yang ditanggung pemerintah ini adalah penyerahan yang terutang PPN. Nah, ini tidak ada di dalam Undang-Undang PPN, tapi ada di mana? Di Undang-Undang misalkan Keuangan Negara atau di Undang-Undang APBN. Nah, kalau Undang-Undang APBN itu kan setiap tahun berubah ya. Setiap tahun ada gitu ya. Karena berlakunya memang untuk APBN 1 tahun kan. Nah, jadi begitu juga PPN, bukan hanya PPN, pajak ditanggung pemerintah itu setiap tahun akan berubah-berubah gitu ya. Alokasi anggarannya kalian bisa lihat di mata anggaran APBN gitu ya, yaitu alokasi di pengeluaran pemerintah gitu. Oke. Silakan kalau ada yang mau ditanya. Wah, kok banyak yang izin ke toilet ini. Pada kedinginan ya. Cuacanya memang mendung ya berapa hari ini. Hujan sering gitu ya. Apa-apa. Berarti minumnya banyak ya, biar sehat ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Nggak ada?
Kita lihatlah sekarang salah satu contoh dari pemberian fasilitas PPN itu ya. Ada banyak fasilitas PPN sebenarnya yang diberikan. Hari ini kita akan lihat bagaimana perlakuan fasilitas PPN untuk air bersih, untuk anodis line, untuk perwakilan negara asing, organisasi internasional, dan untuk usaha hulu migas. Ya. Nah, kita lihat pertama penyerahan air bersih. Ya, penyerahan air bersih diberi fasilitas PPN dibebaskan. Ya. Jadi gampang saja kalau sudah disebutkan fasilitas PPN dibebaskan, artinya PK-nya 0, faktur pajaknya 08, pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Gitu aja ya. Latar belakangnya ya tentu kalian tahu lah ya. Karena air merupakan barang kebutuhan pokok. Kebutuhan masyarakat umum. Tapi ini sebenarnya apa ya? Absurd nih alasan seperti ini. Semua juga barang kebutuhan masyarakat umum. Ya. Pakaian juga barang kebutuhan masyarakat umum. Kacamata juga barang kebutuhan masyarakat umum. Komputer juga. Ya, bukan cuma air minum. Gelas juga barang kebutuhan masyarakat umum. Apa semuanya harus diberi fasilitas pajak? Enggak kan? Jadi apa sebenarnya alasannya? Ya ini mungkin nantilah di tahap berikutnya kalian bisa pelajari ya. Di jenjang berikutnya mungkin nanti kalau kalian tertarik untuk melanjutkan pendidikan atau apa gitu ya. Atau kalau mau kalian belajar sendiri juga bisa sebenarnya di internet banyak yang kalian bisa cari. Saya cuma mau ngasih tahu ini seringkali latar belakang maupun dasar pemikiran tentang suatu kebijakan yang dicantumkan di ketentuan peraturan perundang-undangan itu nggak cukup memuaskan untuk menjelaskan gitu ya maksud saya. Tapi nggak apa-apa lah untuk saat ini udah cukup kita tahu seperti itu. Nah kita lihat aja langsung bagaimana kebijakan PPN atas penyerahan air bersih itu di Indonesia. Ya. Sebenarnya sejarahnya udah cukup panjang ya, dari sebelumnya juga udah ada kayaknya ya, sebelum 2001 itu diberikan untuk penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa ya. Jadi ini disebutkan ya, melalui pipa oleh perusahaan air minum. Jadi ada dua syarat ini supaya dia mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Tapi ini dulu ya, tahun 2001 ya. Sekarang udah nggak begitu, nanti kita akan lihat ya. Jadi dulu itu harus air bersihnya itu disalurkan melalui pipa, artinya kalau tidak melalui pipa, ya nggak dapat fasilitas PPN dibebaskan. Ya, jadinya apa? Jadi terutang PPN seperti biasa, gitu ya. Dan harus oleh perusahaan air minum. Ya. Jadi meskipun lewat pipa, tapi bukan oleh perusahaan air minum, ya nggak dapat fasilitas juga. Nah ini dulu sering muncul dispute nih. Jadi dispute ya. Dispute-nya misalkan apa? Bagaimana dengan perusahaan ini sering dilakukan oleh perusahaan real estate. Ya, perusahaan real estate dia juga mengelola air minum di kompleknya gitu misalkan ya. Yang belum dilayani oleh PDAM misalkan, belum dilayani oleh PDAM, perusahaan daerah air minum kan biasanya. Nah, apakah itu disalurkan lewat pipa juga? Ya, lewat pipa juga. Apakah itu memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 12 2001 ini? Nah, itu dulu sering jadi dispute ya. Karena ya ada yang bilang itu perusahaan real estate itu bukan perusahaan air minum, ya gitu kan ya. Jadi meskipun dia melakukan penyerahan yang dialirkan melalui pipa, ya itu nggak boleh dapat fasilitas PPN dibebaskan. Gitu. Tapi ya gitulah dalam pelaksanaannya banyak yang beda-beda ya. Waktu itu ada yang mengenakan, ada yang enggak, ada yang dikoreksi, ada yang enggak, ya gitulah. Jadi dispute. Ya. Nah, tapi itu kemudian sudah diganti di PP 40 2015 dan PP 40 2015 ini baru saja diganti atau diperbaiki ya dengan PP 58 2021 ini baru aja nih, baru April 8 Maret kemarin ya 2021 ya.
Jadi sekarang yang dibebaskan dari pengenaan PPN itu adalah air bersih yang ini dia, yang ini. Air bersih yang belum siap untuk diminum atau air bersih yang sudah siap untuk diminum. Ya. Jadi artinya apa? Ya pokoknya air bersih aja. Bersih itu apa? Ya kelihatan bersih gitu aja sih sebenarnya. Berarti air kotor nggak dapat dong? Ya sebenarnya iya. Ya. Jadi kalau kalian mau bertanya, berarti air kotor dapat fasilitas PPN dibebaskan nggak? Tidak. Ya, jadi lucu ya. Air bersih aja yang harusnya lebih mahal kan ya, dapat fasilitas dibebaskan. Air kotor ya tidak dapat dibebaskan. Ya. Ya, tapi memang itu tujuannya kan ya. Karena tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya utamanya ini adalah untuk karena air minum, air bersih ini kan adalah merupakan kebutuhan pokok, basic needs gitu ya, basic needs ya, tahu ya basic needs ya, kebutuhan pokok. Nah, karena dia basic needs, makanya dia dibebaskan dari fasilitas PPN dibebaskan. Apa? Dibebaskan dari pengenaan PPN, gitu ya. Nah, kalau air kotor bagaimana? Air kotor kan bukan basic needs ya. Air kotor dipakai buat apa sih? Ada nggak sih orang yang beli air kotor? Ya ada aja mungkin ya. Nggak tahu mungkin buat apa? Buat mengairi sawah mungkin. Tapi kalau mengairi sawah mah dari irigasi ya. Atau untuk apalah. Tapi terserahlah untuk apapun itu. Karena itu tidak memenuhi kriteria sebagai air bersih, maka otomatis air kotor itu tidak dapat fasilitas PPN dibebaskan. Ya. Yang dapat itu harus berupa air bersih, baik itu yang sudah siap diminum maupun belum siap diminum. Ya, artinya apa? Ini kan memang tujuannya air bersih ini dua ini yang mau diberi fasilitas ya, yaitu air minum maupun air bersih yang untuk tujuan lain, misalkan untuk mandi, cuci, itu kan air bersih juga ya. Itu juga digolongkan sebagai basic needs. Memang itu dengan sengaja disasar ya. Jadi air bersihnya memang bukan hanya tujuan untuk diminum, tapi juga untuk air bersih pemakaian lain lah, untuk mandi, cuci dan seterusnya gitu ya. Masak ya, masak juga kan pakai air bersih ya. Oke. Nah, di sini tidak ada lagi disebutkan harus bisa alirkan melalui pipa gitu ya. Dan tidak ada lagi disebutkan harus dilakukan oleh perusahaan air minum ya. Jadi tidak tergantung subjeknya. Artinya apa? Tidak tergantung siapa yang melakukan penyerahan. Artinya apa? Ini mengurangi distorsi. Ya, kita sudah belajar ya. Kalian sudah belajar belum sih distorsi PPN? Harusnya di mata kuliah PPN pertama. Ya, tentang karakter PPN. Ya, distorsi. Apa itu distorsi? Ya, PPN itu harus dijaga supaya tetap netral. Ya. Nah, salah satu cara untuk menjaga PPN tetap netral adalah bahwa PPN harus dikenakan sama ke semua barang atau jasa. Ya, jadi artinya apa? Harusnya nih idealnya ya supaya netral, supaya PPN itu tetap netral, maka tidak ada negatif list. Harusnya ya. Jadi semua barang harus dikenai PPN, semua jasa harus dikenai PPN dan tarifnya sama alias tarif tunggal. Seperti yang sekarang undang-undang PPN kita 10% ya. Nah, kalau kalian baca berita yang heboh tentang misalkan pajak sembako, pendidikan, kesehatan yang katanya mau dikenai PPN, itu sebenarnya kalau kalian ingat pelajaran di PPN pertama tentang karakter PPN yaitu netral, ini tujuannya dihapus itu adalah untuk semakin apa ya menciptakan kondisi netral pada PPN. Ya, karena ini tadi kan supaya netral dia harus semua barang tuh harus dikenai PPN. Jangan ada yang mendapat perlakuan berbeda, termasuk fasilitas ini sebenarnya.
Jadi setiap fasilitas ini, setiap perlakuan berbeda termasuk PPN dibebaskan atau PPN tidak dipungut itu sebenarnya adalah distorsi, akan menciptakan distorsi pada pelaksanaan dari PPN. Gitulah ya sebenarnya. Tapi ya itulah berdasarkan pertimbangan tertentu ya langkah itu tetap harus diambil gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa, yang penting paham konsekuensinya. Oke. Nah, tapi setidaknya pengaturan fasilitas PPN dibebaskan sekarang pada air bersih itu sudah lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah mengurangi distorsi. Ya sedikit, meskipun sedikit ya. Dari mana mengurangi distorsinya? Yaitu ini tadi ya. Penyerahannya tidak harus dilakukan oleh PAM, tapi siapapun ya. Dan tidak harus lewat pipa, tapi bagaimanapun. Yang penting adalah dia berupa air bersih. Gitu. Oke. Nah, kemudian di sini disebutkan yang dibebaskan dari pengenalan PPN itu termasuk biaya sambung, ya, biaya sambung dan biaya pasang air bersih dan biaya beban tetap. Ya, biaya beban tetap ini, ya kalau kalian lihat di tagihan air bersih itu kadang-kadang namanya macam-macam, beda-beda. Ada yang biaya administrasi, biaya abodemen, biaya apalah macam-macam, beda-beda ya. Yang penting adalah kalau hakikatnya merupakan biaya beban tetap berkaitan dengan air bersih ya. Jadi bukan hanya sekedar beban tetap tapi nggak ada kaitan dengan air bersih. Maka dia tetap sebagai penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan air minum dalam dengan syarat tidak dalam bentuk air minum dalam kemasan gitu ya. Jadi air minum dalam kemasan seperti Aqua, apa itu Fit itu nggak termasuk. Jadi kalau Aqua itu tetap kena PPN ya. Dan ini PPN-nya besar nih, PT apa? Aqua itu PT Golden Mississippi ya. Tapi dulu nih, ini sekarang kan Aqua itu sudah dibeli oleh grup Danone ya, Danone Prancis. Danone, Pak. Nah, itu lucu nih ya kalau saya ceritakan ke kalian. Ini dulu Aqua, ini namanya PT Golden Mississippi apa gitu namanya. Saya lupa dulu. Itu dulu sebelum diakuisisi oleh Danone, ini SPT-nya kurang bayar dan PPN-nya juga kurang bayar besar ya. Dan itu masuk akal kan, dia PK-nya besar, pajak masukannya kan nggak banyak karena dia ambil langsung dari mata air kan untuk air bakunya. Tapi setelah diakuisisi oleh Danone, coba deh kalian lihat, ini jauh berkurang ininya pajak yang dia bayar ya. Kenapa demikian? Ya panjang lah ya, nanti kalian lihat sendirilah kalau kalian nanti udah kerja di DJP ya. Saya ceritakan ini supaya kalian tertarik lah, supaya kalian pengen tahu, ya, curious. Kenapa bisa begitu? Harusnya kan justru dengan Danone ini kan perusahaan multinasional dari Perancis ya. Mereka kan masuk mengakuisisi PT Golden Mississippi itu harusnya dengan membawa manajemen, dengan ilmu manajemen, ilmu operasional usaha yang jauh lebih baik sehingga harusnya usahanya itu menjadi lebih efisien. Gitu kan ya, efisien ekonomis. Nah, kalau lebih efisien ekonomis digambarkan dengan apa? Ya dengan profitability ya. Profitability-nya harus lebih baik harusnya. Dan itu tergambarkan dengan pajak yang dia setor ke kas negara. Tapi justru sebaliknya yang kejadian. Dan ini sering terjadi di Indonesia ya. Jadi banyak boncosnya kita ini Indonesia nih ya. Seringkali kita boncos nih. Ketika investasi asing masuk ya. Seperti ini investasi asing masuk. Ini kan sebenarnya yang kita inginkan juga nih kan, investasi asing masuk gitu ya. Masuk di akuisisi nih PT Golden Mississippi ini. Tapi ujung-ujungnya malah ya entah bagaimana lah. Saya nggak bilang mereka bikin pengelakan pajak atau bagaimana ya. Saya juga nggak tahu, nggak pernah saya periksa itu pembukuannya. Itulah ya, nanti giliran kalian lah itu yang melihat lah ya, menanganinya. Oke.
Lalu pajak masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan, tadi sudah ya. Pengusaha melakukan penyerahan air bersih, wajib melaporkan usahanya untuk dukungan jadi PKP. Jadi ingat ya, meskipun dapat fasilitas PPN dibebaskan, dia tetap harus dikukuhkan jadi PKP dan harus membuat faktur pajak. Jangan lupa ya. Dan kalau dia tidak lakukan ini, sanksinya sama ya. Di Undang-Undang KUP ya, jangan lupa ya. Sanksi tidak membuat faktur pajak, sanksi tidak dikukuhkan jadi PKP, sama. Kemudian tidak perlu membuat SKB, surat keterangan bebas. Ya. Nggak perlu, yang perlu SKB itu adalah untuk mesin kalau nggak salah ya. Penyerahan mesin atau impor mesin itu harus minta SKB dulu, surat keterangan bebas baru boleh. Kemudian dimaksud air minum dalam kemasan adalah air yang telah diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain dan memenuhi persyaratan air minum, termasuk air minum isi ulang. Ya. Nah, ini kalian bisa lihat contoh beberapa tanda tagihan air ya. Jadi di tagihan air ini ada detailnya, meterai, angsuran, kubik minum, total kubik, total tagihan, admin, total bayar. Nah, dari sini kalian bisa telusuri kira-kira mana yang merupakan fasilitas PPN dibebaskan dan mana yang bukan, gitu ya. Misalkan meterai ini dapat fasilitas PPN dibebaskan nggak? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Meterai harusnya tulisannya ya E bukan A. Kenapa tidak? Karena apa? Karena pajak yang beda, Pak. Objek yang beda. Karena pajaknya beda, objek beda, maksudmu apa? Ya, materai ya nggak kena PPN. Wah, kurang jelas, Putu. Menurut saya materai itu nggak kena PPN, Pak, karena kan itu untuk pembayaran pengurusan dokumen gitu. Meterai tidak kena PPN karena apa? Ada yang tahu? Meterai terutang PPN enggak? Halo? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Karena konteksnya metra itu kayak seperti bilang Arya tadi, kayak pengurusan dokumen, jadi kayak bea gitu, Pak. Lain cerita sih dengan konteks PPN. Konteks PPN itu apa emang? Penyerahan objek yang dikenai pajak, Pak. Penyerahan objek yang dikenai pajak. Bisa lebih BKP, Pak, BKP. penyerahan BKP. Nah, meterai itu termasuk BKP atau bukan? Ada yang tahu? Halo, kelas 46. Bukan, Pak, menurut saya, Pak. Bukan. Paulus Beni. Meterai kena PPN enggak, Paulus?
Eh, kayaknya kena, Pak. Kayaknya kena. Kenapa? Soalnya nggak masuk di negatif list ya. Nggak masuk di negative list. Oke, kalau nggak masuk di negative list, maka Terutang, BKP. terutang. Meterai itu apa sih? Sekarang kita balik dulu deh ke objek PPN pasal 4. Objek PPN pasal 4 itu adalah, misalkan ayat 1, penyerahan BKP di dalam daerah pabean dilakukan oleh PKP. Ya kan? Penyerahan BKP. Nah, jadi perhatikan itu. Setiap kata itu kan ada artinya kan. Penyerahan itu yang dimaksud penyerahan itu apa, yang dimaksud BKP itu apa, yang dimaksud PKP itu apa, yang dimaksud kegiatan usaha itu apa. Gitu. Nah, sekarang coba lihat, memenuhi semua syarat itu enggak? Tadi ada pelanggan PDAM yang membayar yang membayar meterai gitu. Itu terpenuhi enggak semuanya itu? Penyerahannya terpenuhi, BKP-nya terpenuhi, PKP-nya terpenuhi, daerah pabeannya terpenuhi. Yang pertama BKP-nya dulu deh. Coba lihat, meterai itu BKP atau bukan? Materai menurut saya bukan, Pak. Kenapa bukan? Dia itu kayak semacam tanda bukti saja, Pak. Jadi kan ya udah tanda bukti untuk ditempelkan pada sebuah dokumennya saja, Pak. Ibarat kita pergi ke konser itu tiketnya itu kayak biaya materainya, kayak materainya dia gitu, Pak. Ya, jadi meterai itu bukan BKP. Karena apa? Karena meterai bukan barang. Gitu kan ya? BKP meterai itu barang bukan? Kertasnya sih iya ya, kertas yang ditempelin itu sih iya ya. Tapi meterai pun sekarang kan bisa meterai elektronik ya. Ya, lalu tidak ada penyerahan yang dilakukan di sana. Definisi penyerahan di pasal 1A Undang-Undang PPN. Coba lihat lagi ya. Apakah ada penyerahan yang dilakukan atas meterainya? Kan tidak ada. Jadi dengan demikian, meterainya bukan objek PPN. Ya. Atau kalau kalian mau melihat meterai itu sebagai apa ya? Sebagai bentuk jasa pemerintahan, bisa juga sih. Ya. Jadi negatif list jasa kan ada ya. Daftar negatif jasa kan ada ya. Jasa yang tidak dikenai PPN, itu kan salah satunya itu adalah jasa pemerintahan. Ya kan? Misalkan ngurus IMB itu kan ada iurannya kan ya, ada retribusinya kan ya, retribusi IMB-nya kan. Itu kan penyerahan jasa itu sebenarnya, jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan administrasi IMB gitu ya. Ada bayarannya berupa retribusi itu kan, retribusi IMB itu. Tapi itu masuk negatif list di Undang-Undang PPN. Nah, meterai kalau kita mau kategorikan sebagai jasa yang diberikan pemerintah untuk apa? Untuk penyelenggaraan negara. Meterai itu kan pajak ya. Meterai itu kan pajak. Jadi kalau pajak itu apa sih? Kalau mau dipandang pajak itu sebagai imbalan atas jasa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat, ya boleh aja sih, boleh, bisa jadi ya, masuk akal kan ya. Pajak merupakan, meskipun tidak langsung ya, karena dia kan tidak bisa ditunjuk secara langsung. Pajak merupakan imbalan yang diberikan apa? Pajak adalah imbalan atas jasa yang diberikan pemerintah. Gitu misalkan. Nah, kalaupun demikian kalian mengkategorikannya itu kan negatif list ya di Undang-Undang PPN. Jadi tetap tidak kena PPN. Gitu ya. Lalu apalagi? Angsuran kalau ada,
Ini adalah air minumnya ya, pembayaran atas air minum. Kemudian total tagihan, lalu ada admin. Nah, admin ini bagaimana? Ini dapat dibebaskan atau tidak? Halo? Bernardus? Ya, Pak. Menurutmu gimana? Admin itu dapat PPN dibebaskan atau tidak? Coba lihat tadi ya. Disebutkan. Termasuk ini ya. Termasuk biaya sambung, biaya pasang air bersih, dan biaya beban tetap air bersih. Nah ini ya, jadi kalau kalian bisa, menurut kalian, biaya admin itu merupakan biaya beban tetap berkaitan dengan air bersih, yaitu dapat fasilitas dibebaskan. Tapi kalau tidak, ya tidak dibebaskan ya. Nah artinya apa, saya mau menekankan kepada kalian dalam mengetahui ketentuan pajak yang benar mana yang dikenakan, itu kalian tidak harus paham proses bisnis. Ya, misalkan proses bisnis air minum ini. Jadi kalian harus telusuri benar-benar apakah biaya admin itu, nanti kalian kalau perlu kalian wawancara wajib pajaknya ya. Kalian wawancara wajib pajaknya, kalian telusuri untuk mengetahui substansinya, hakikatnya biaya admin itu apa sih sebenarnya? Apakah itu adalah merupakan biaya beban tetap yang berkaitan dengan air bersih atau bukan? Jangan-jangan itu adalah biaya admin itu adalah imbalan atas apa ya? Mungkin jasa manajemen yang dilakukan oleh perusahaan kepada pelanggan gitu ya, atau jasa apa yang lain selain itu ya, jasa servis atau apa gitu ya, yang tidak berkaitan langsung dengan biaya air bersihnya. Nah, dalam hal demikian, tentu itu tidak dapat fasilitas dibebaskan. Nah, untuk itu maksud saya, itu sangat penting untuk kalian pahami dulu proses bisnisnya. Ya. Dengan memahami proses bisnis yang tepat, kalian bisa mengkategorikan transaksi itu merupakan objek PPN atau bukan, fasilitas PPN dibebaskan atau bukan, gitu ya. Jadi bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Jadi tergantung, nanti kalian bisa tanyakan ke ini siapa sih ini? Ini PDAM Tirtasaka nih ya. PDAM Tirtasaka. Ini kalian interview nanti, tanyakan ke mereka. Ini admin ini apa, Pak? Ini apa? Admin ini apa sih, Bu? Pembayaran atas apa ini hakikatnya gitu ya. Nanti kalian telusuri, pelajari gitu ya, dari penjelasan wajib pajak. Apa hakikat dari pembayaran admin ini? Dari situ kalian bisa kategorikan apakah itu bisa kalian golongkan sebagai biaya beban tetap air bersih atau bukan, gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat juga yang lain, nanti ada denda. Nah denda bagaimana? Maintenance, admin. Nah di sini juga selalu ada admin ya. Bagaimana kalau ada denda? Kena PPN atau tidak? Dan seterusnya ya, kalian lihatlah. Artinya saya tunjukkan ini supaya kalian nggak cuma menghafalkan ketentuan, tapi kalian bisa kaitkan dengan prakteknya di lapangan, dan kalian bisa diskusikan ini nanti bentuknya ada macam-macam nih di dunia nyata ya, namanya macam-macam ya. Jadi nggak mungkin kalian hafalkan semua. Akan lebih bagus kalau konsepnya kalian pahami, lalu kalian ketika ketemu variasi kasus di lapangan, kalian langsung tahu caranya menanganinya. Oke, nah ini di air minum dalam kemasan. Ini tidak dibebaskan ya. PT Aqua Golden CCP ya dulu ya. Ini nama sebelum diakuisisi oleh Danone, PT Aqua Golden CCP namanya.
Nah, air minum isi ulang tadi sudah disebutkan ya, ini termasuk yang dibebaskan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Izin Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang yang isi ulang itu dibebaskan atau tidak Pak ya? Sini disebutkan ya. Nih. Air minum isi ulang. Ya. Jadi yang dimaksud air minum dalam kemasan adalah air yang telah diolah dengan perlakuan khusus dan dikemas dalam botol atau kemasan lain dan memenuhi persyaratan air minum. Termasuk dalam kurung nih air minum isi ulang. Berarti air minum isi ulang ini maksudnya apa? Termasuk air minum dalam kemasan, gitu kan ya? Sehingga air minum dalam kemasan ini bebas atau tidak bebas nih? Tidak bebas ya. Berarti perlakuannya sama ya, air minum isi ulang dengan air minum dalam kemasan, gitu ya. Kalau ragu nanti kalian cek lagi di PP-nya ini langsung ya. Saya juga nggak hafal juga sih. Ini di PP 40 2015 atau PP 58 ini ya. Kalau nggak salah sih pengertiannya begitu. Gitu ya. Oke, ada lagi? Oke, coba kita lanjut dengan yang berikutnya. Fasilitas PPN tidak dipungut atas penyerahan anode slime. Ya, apa itu anode slime? Ada yang tahu nggak? Bahan sisa tambang. Apa? Sejenis bahan sisa tambang gitu Pak. Iya, bahan sisa tambang ya. Kalau slime tahu? Tahu. Tahu ya, apa itu? Mainan anak-anak gitu ya. Tapi bukan itu yang kita bicarakan sekarang ya. Kalau mainan anak-anak itu mah kena PPN ya, nggak dapat fasilitas. Nah, ini diatur di PP nomor 106 tahun 2015. Kalian bisa lihat ini relatif baru ya. Relatif baru nih. Sebelum 2015 ini belum ada. Jadi beda dengan air bersih misalkan kita bahas dari 2001, kalau nggak salah dari sebelum itu pun sudah ada sebenarnya peraturan yang lain. Kalau yang ini anode slime ini benar-benar baru nih di 2015 ini benar-benar baru diatur. Sebelumnya nggak diatur gitu. Artinya apa? Berarti dia mengikuti ketentuan PPN yang umum. Ya. Nah, ketentuan PPN yang umum apa? Ya yang tidak kena PPN hanya yang negatif list gitu kan ya. Nah yang negatif list itu apa? Salah satunya barang hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Meliputi, ingat ya, meliputi. Ini di mana di penjelasan Undang-Undang PPN disebutkan. Yang pertama apa? Minyak bumi. Kedua, gas bumi. Ketiga, dan seterusnya. Sampai yang terakhir, ada biji besi, biji emas, biji tembaga, biji apa lagi? Biji jagung, biji mata, enggak ya? Biji logam ya, barang hasil tambang. Nah, apakah anode slime ini bisa kita kategorikan sebagai barang hasil tambang yang diambil langsung dari sumbernya itu? Ya, saya bilang rancu lah ya, rancu. Dan memang pengaturan PPN atas barang hasil tambang kita memang saya bilang masih belum begitu bagus. Ya. Barang hasil tambang secara eksplisit diatur di itu negatif list tadi ya, pasal 4A tadi, barang hasil tambang diambil langsung dari sumbernya tadi. Tapi dalam prakteknya itu seringkali muncul dispute. Ya, dalam prakteknya seringkali muncul dispute. Karena contohnya itulah biji emas, biji tembaga, kan disebutkan begitu ya di penjelasan undang PPN yang tidak dikenai PPN. Dalam prakteknya
Apa yang dimaksud dengan biji emas? Apa yang dimaksud dengan biji tembaga? Ini nggak ada. Ya, ini tidak ditemukan ini kalau kita belajar proses bisnis pertambangan. Ya, itu tadi saya bilang tadi ya, penting sekali untuk belajar proses bisnis. Ya. Kalau kita mau belajar pajak, kita penting sekali belajar proses bisnis. Nah, kalau kita pelajari proses bisnis pertambangan, kita tidak pernah menemukan ada biji emas atau biji tembaga dalam proses pertambangan. Gitu ya, yang diambil langsung dari sumbernya gitu ya, lalu diambil langsung dari sumbernya, dari perut bumi, tambang emas gitu, ditemukan biji emas. Nggak ada itu. Nggak pernah ketemu biji emas diambil langsung dari sumbernya gitu ya, atau biji tembaga gitu ya, atau biji perak atau biji apa lagi lah, itu semua yang di penjelasan undang-undang PPN itu nggak ada. Nah, jadi apa itu? Makanya itu absurd ya, absurd sekali itu. Dan ini sudah bertahun puluhan tahun ini masalah ini belum juga selesai. Kemungkinan ini yang sedang diupayakan diperbaiki di draft RUU KUP yang sekarang beredar. Kalau kalian baca yang heboh tentang pajak sembako itu kan, pajak sembako itu salah satunya yang heboh itu kan diatur di RUU KUP itu. Nah di situ salah satunya diatur bahwa barang tambang hasil pengeboran diambil langsung dari sumber ini itu dihapus. Salah satu yang dihapus dari daftar negatif list. Ya, jadi nanti akan sama perlakuannya seperti biasa, tidak dikecualikan lagi dari pengenaan PPN, gitu ya. Satu, tentu itu semakin menjaga netralitas PPN. Yang kedua adalah ini, jangan sampai terjadi dispute karena selama ini pengaturannya itu nggak jelas dan akhirnya dispute orang sesuka-suka hatinya aja di lapangan. Ya. Nanti kalian lihatlah sendiri langsung di lapangan kalau kalian jadi pegawai DJP ya. Ini banyak kacau balau lah saya bilang ya. Kalian bisa lihat nanti kayak Freeport, Newmont, yang saya tahu sebelum diakuisisi pemerintah lah ya, sebelum diakuisisi pemerintah. Kalau yang berapa tahun terakhir ini kan sudah diakuisisi pemerintah, saya nggak tahu lagi. Itu dulu setiap bulan restitusi PPN ratusan miliar tuh. Padahal kita tahu di undang-undang PPN kan dia masuk negatif list, kok bisa dia restitusi? Nah itulah saya nggak ngerti lah ya. Jadi dulu juga udah banyak yang inilah dispute lah ya. Nah, jadi kalian nanti kalau tertarik, dan harusnya kalian tertarik tuh dalami lagi ya, pelajari proses bisnis pertambangan, wajib pajak gitu, supaya kalian semakin paham nih tentang ketentuan-ketentuan pajak ya, yang ada yang berlaku seperti apa, maksudnya apa, tujuannya apa sebenarnya, dan yang ideal seperti apa. Nah itu tuh. Jadi ya, mudah-mudahan nanti semakin lebih bagus. Oke, tapi sementara itu kita lihat dulu bagaimana pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas anode slime ini ya. Jadi anode slime tadi sudah disampaikan merupakan side product ya, produk sampingan ya. Side product dari hasil pertambangan. Ini biasanya adalah Freeport ya, Freeport atau Newmont yang di Nusa Tenggara ya. Itu kan tambang tembaga sebenarnya. Tambang tembaga, tapi katanya, nah ini kalau kita belajar proses bisnis pertambangan, kita tahu nih bahwa di setiap tambang tembaga katanya ya, saya juga bukan orang teknik pertambangan sih, tapi kalau kita baca-baca lah gitu ya, di setiap proses pertambangan tembaga itu pasti selalu ada namanya emasnya, mengandung emas gitu ya. Tapi tentu saja emasnya itu tidak dalam bentuk biji emas seperti yang di Undang-Undang PPN itu ya. Nggak ada itu, nggak pernah ada di bumi ini, ditambang perut bumi keluar biji emas gitu, nggak ada ya. Jadi absurd juga ya. Nah, cuman kandungan side product atau produk sampingan yang mengandung emas itu masih belum bisa dikomersialkan langsung biasanya gitu ya. Kenapa? Karena dia masih membutuhkan proses lanjutan ya. Proses lanjutan tambang ini panjang sekali nih ya, baik dari secara mekanis, secara fisika, secara kimia, banyak sekali nanti ini ya proses pemurniannya, pengolahan barang. Kalau
diambil langsung dari sumbernya, dari perut bumi, itu sama persis kayak tanah. Nggak ada bedanya dengan tanah yang kalian lihat di halaman rumah kalian. Ya, jadi yang ditambang Freeport itu diambil langsung dari perut bumi, itu bentuknya secara fisik kasat mata kita lihat tanah, gitu ya, tanah. Ya, tanah lihatlah agak kekuningan gitu ya. Nggak bisa, nggak, mana emasnya, nggak ada itu. Kalau mau dicari plototin nggak ada ya, nggak kelihatan. Jadi harusnya yang masuk negatif list ya itu tanah itu maksud saya gitu ya. Tapi ya itulah pengaturannya jadi nggak begitu ya. Nah, kemudian ini setelah melalui pengolahan awal atas tanah yang diambil langsung dari sumbernya itu nanti dia akan bisa pisahkan yang mengandung tembaga dengan side product yang mengandung emas. Nah, yang diambil oleh Freeport atau Newmont itu adalah yang mengandung tembaga tadi, karena ini yang paling mudah untuk dikomersialkan langsung ya, dan udah bisa diproduksi oleh mereka. Nah, sedangkan yang side product ini itulah namanya anode slime. Ya, anode slime ini bentuknya kayak lumpur gitu katanya ya, karena memang dia disemprot air, dikasih air supaya dia mudah dipisahkan secara mekanis dulu kan. Pemisahan pertama kan secara mekanis pertama kali ya. Kedua biasanya secara fisika, ketiga baru secara kimia. Tahu kan ini ya? Kalau nggak tahu kalian googling sendiri lah. Oke. Nah, jadi bentuknya itu kayak lumpur, meskipun kadang-kadang lumpurnya ada yang kental, ada yang udah menggumpal dan seterusnya gitu ya. Itulah anode slime itu. Nanti anode slime ini perlu pengolahan lebih lanjut lagi. Nah, pengolahan lebih lanjut itu bisa secara fisika, bisa secara kimia untuk mendapatkan kandungan yang mengandung emas lebih murni. Masih belum berupa emas juga, masih jauh untuk mendapatkan emas ya. Masih berapa persen lah kandungan emasnya gitu. Jadi panjang memang proses bisnisnya. Nah, itu perlu untuk mengolah itu perlu infrastruktur pabrik maksudnya ya, pabrik pengolahan. Pabrik pengolahan ini dulu di Indonesia hanya ada satu di Gresik katanya ya. Saya juga belum pernah lihat sih, tapi saya baca-baca gitu. Cuman ada satu di Gresik dan itu tidak ekonomis. Tidak ekonomis dia. Kenapa tidak ekonomis? Salah satunya masalah pajak. Pajak apa? PPN. Ya. PPN. Kenapa? Ya karena kacau balaunya pengaturan PPN sebenarnya pada dasarnya ya. Kenapa? Yaitu tadi dari negatif list PPN disebutkan tidak dipungut tidak dikenai PPN kan? Barang hasil tambang kan tidak kena PPN. Kalau dia diolah pengolahan awal, maka itu tidak lagi termasuk kategori non BKP. Artinya apa? Kalau lakukan penyerahan maka jadi terutang PPN. Nah, setelah terutang PPN nanti diolah hasil olahan awal tadi, misalkan diolah sampai berbentuk apa? Berbentuk emas batangan. Emas batangan itu apa? Non BKP lagi. Ya kan? Non BKP kan, emas batangan kan, masih ingat ya, yang kelompok keempat dari negatif list, uang, emas batangan, dan surat berharga gitu ya. Nah, emas batangan misalkan diolah kembali menjadi apa? Emas perhiasan, menjadi apa lagi? Berubah lagi menjadi BKP. Ya, jadi bolak-balik tuh, non BKP, BKP, non BKP, BKP. Nah, kita tahu kalau kejadian seperti ini yang terjadi apa? Cascading effect. Masih ingat cascading effect? Ini harusnya di pelajaran pertama nih PPN, waktu karakter PPN. Ya, kalian googling lagi kalau lupa ya. Cascading effect. Pajak atas pajak. Tidak efisien, itulah intinya ya. Tidak efisien jadinya. Jadi pengaturan pajak kita, undang-undang kita sebenarnya yang membuat dunia usaha di Indonesia tidak efisien. Ya, jadi miris kan ya. Harusnya kita membuat ketentuan, pemerintah harusnya membuat regulasi sedemikian supaya kegiatan usaha itu menjadi kompetitif, jadi efisien gitu kan ya. Ya setidaknya kalaupun tidak bisa mendorong lebih efisien ya minimal ya udah apa adanya gitu mekanisme pasar gitu kan ya. Nah, ini sebaliknya malah kejadian nih. Ketentuan PPN kita membuat usaha tidak efisien. Karena itu tadi non BKP, BKP, non BKP, BKP. Ya, gitu ya. Nah, itulah salah satunya alasan kenapa pabrikan anode slime yang di Gresik itu tidak efisien. Ya, tidak bisa bersaing. Akibatnya apa? Freeport katanya tuh daripada dia menjual anode slime-nya ke Gresik, dia lebih baik ekspor nih.
ekspor ke luar negeri, dan selama ini katanya diekspor tuh ke Jepang. Ya, saya nggak tahu di Jepang itu dia anak usaha afiliasi atau bukan, kayaknya sih bukan ya. Dia jual kayak ke Jepang, sehingga nanti Jepang yang mengolah itu, lalu setelah jadi dijual lagi ke Indonesia dengan nilai tambah yang berlipat-lipat, gitu kan? Nah, itu yang selalu bikin kita boncos ya. Nah, ini yang salah satunya mau diperbaiki dengan PP ini, dengan pemberian fasilitas PPN ini ya, PP 106 tahun 2015 ini. Nah, cuman ini pun ya nggak menyelesaikan tuntas sih sebenarnya, tapi ya lumayan lah ya. Saya nggak tahu nanti dengan kalau jadi RUU KUP dihapus nih dari negatif list, harusnya ini nggak perlu lagi nih fasilitas ini. Tapi nggak tahu lah ya, bagaimana nanti. Ya, itulah kurang lebih latar belakangnya ya. Kalian baca lagi nanti lebih detail nanti. Ya, di sini juga ada diceritakan ya. Oke. Nah, ini nih proses bisnis. Sebenarnya ini yang PT Smelting Gresik ini sebenarnya produk samping anodized slime ini sebenarnya dari Freeport ini ya. Jadi ini dia ada dua pilihan, apakah kirim ke Smelting Gresik atau ke Antam. Nah, PT Antam ini bikin pabrik pengolahan anodized slime setelah fasilitas PPN tidak dipungut ini dikeluarkan, diberikan, gitu ya. Jadi setelah diberikan fasilitas PPN tidak dipungut, barulah dia menjadi ekonomis, baru dia bangun, gitu ya. Sebelum itu nggak ekonomis. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita sampai jam berapa? 9.10 Pak. Cuma habis waktunya ya? Bisa 3 menit sih Pak. Oke, ya udah nggak apa-apa, ini kita lanjut nanti minggu depan aja. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Ini terkait sama penyerahan air yang dibebaskan PPN-nya, Pak. Itu kenapa air mendapat fasilitas dibebaskan ya, Pak? Kenapa nggak langsung ke jadi negatif list gitu, Pak? Kan kebutuhan pokok juga, Pak. Oke. Tadi saya ceritakan, pada hakikatnya negatif list, yaitu barang tidak dikenai PPN, dengan penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan itu hakikatnya sama perhitungan konsekuensi PPN-nya kan ya. Tetapi kewajiban administrasinya kan berbeda tadi ya. Bahwa yang dibebaskan itu tetap harus PKP dan dia harus bikin faktur pajak. Dan itu harus dilaporkan oleh PKP pembelinya. Nah, di situ bedanya ya. Kalau yang negatif list itu tidak akan ada pelaporan baik oleh penjual maupun pembeli. Akibatnya apa? Ya itu akan miss nanti. Dalam mata rantai pengenaan PPN, kita tahu mata rantai pengenaan PPN dikenakan secara apa? Multi stage levy. Masih ingat ya? Nah, ini pelajaran pertama ini. Karakter PPN ya. Mungkin kalian hanya menghafalkan ketika dulu ya belajar itu, tapi sebenarnya itu sangat penting untuk dipahami. Ya. Jangan hanya dihafalkan. Multi stage levy itu artinya dia dikenakan, PPN itu dikenakan di setiap mata rantai. Dari sejak pertama kali perolehan bahan baku di mata rantai produksi, distribusi, konsumsi, akhir gitu ya, semuanya. Artinya apa? Karena PPN merupakan pajak tidak langsung, ya, penting untuk adanya mekanisme check and balance. Ya, check and balance itu muncul dari apa? Dari adanya dua pihak yang bertransaksi, yang melaporkan satu transaksi yang sama ke DJP, ke Tax Authority. Yaitu contohnya apa ya? PKP penjual dengan PKP pembeli itu melaporkan satu transaksi yang sama pada saat mereka melakukan jual beli. Sama-sama mereka melapor ke DJP dan masuk ke database-nya DJP. Artinya apa? DJP bisa mengawasi kebenaran transaksi itu dengan lebih mudah. Karena apa? Kalau salah satunya tidak jujur, misalkan penjualnya atau pembelinya tidak jujur, maka si DJP itu punya data untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksinya. Gitu kan ya? Itu bisa dijaga dengan apa? Dengan kedua pihak itu melaporkan transaksinya. Gitu ya. Nah, itu tidak bisa terjadi kalau
negatif list, ya kan? Negatif list kan jadi tidak perlu dilaporkan dua-duanya ya. Tapi kalau PPN dibebaskan, meskipun PPN-nya 0, tapi itu tetap harus dilaporkan oleh kedua pihak. Dan itu akan berkontribusi untuk menjaga mekanisme PPN itu tetap terjaga dengan baik. Yang multi stage levy tadi. Gitu loh, Kaista. Jadi Baik, Pak. kenapa pemerintah juga lebih memilih misalkan untuk memberi fasilitas PPN dibebaskan daripada negatif list. Karena kalau negatif list itu benar-benar akan hilang dari pantauan gitu ya. Ya meskipun nanti dicek di laporan keuangan bisa aja sih tetap ya, tapi nggak masuk secara otomatis di sistem DJP lah misalkan gitu. Biasanya begitu, tapi dalam praktiknya nggak terlalu ngaruh juga sih. Ya itulah, secara teori sebenarnya yang saya sampaikan itu ya, secara teori. Dalam praktiknya nggak terlalu ini juga sama DJP, nggak dipeduliin juga kadang-kadang itu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Mungkin minggu depan kita lebih cepat ya, karena ini ada ketinggalan sedikit tadi. Jadi kalian baca dulu maksud saya gitu ya, kalau mau lebih cepat perlu kalian persiapkan baca dulu. Oke baik, terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan selalu, jangan lupa masih banyak corona. Ya. Oke, terima kasih dan selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih.